Saudari-saudara sekalian, Bapak Ibu, muda-mudi, anak-anak yang terkasih, selamat pagi berkat dalam. Pada hari ini, tanggal 30 Maret 2020, hari Senin Prapaskah kelima atau Pekan Minggu Sengsara Tuhan. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Dan juga silahkan nanti membaca dari kitab Daniel bab 13 ayat 1 sampai 62 dan Mazmur 23. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, marilah kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudari-saudari sekalian yang terkasih, kita telah memasuki minggu kelima masa Prapaskah. Dan pekan ini atau minggu ini disebut Minggu Sengsara Tuhan. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan mengantarkan kita pada persiapan atau apa yang akan terjadi dengan diri Yesus, yakni peristiwa puncak karya keselamatan, yakni dengan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Saudara sekalian, belum lepas dari ingatan kita. Beberapa waktu yang lalu,
telah dirumuskan undang-undang untuk KPK, dan saat ini juga sedang dirumuskan adanya Omnibus Law. Ternyata dalam proses lahirnya undang-undang itu sudah begitu banyak masalah. Banyak orang yang tidak senang dengan undang-undang itu, merasa nanti akan dikekang, akan dikebiri kebebasannya dan sebagainya. Maka ada demo juga berjilid-jilid dengan adanya perumusan undang-undang itu. Undang-undang sudah ada bukan hanya pada saat ini saja, tetapi juga pada zaman dulu, seperti yang dialami di dalam pengalaman bangsa Israel. Rupanya undang-undang juga sering disalahgunakan oleh orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk menyalahgunakan. Dalam kitab Daniel kita bisa mengerti ada kisah Susana yang mendapat tuduhan palsu tanpa mampu membela diri. Siapa yang menjadi pembelanya? Ternyata yang menjadi pembela adalah Tuhan sendiri, dengan mengutus Daniel, pemuda yang cerdas itu, yang memutar pikiran banyak orang bahwa apa yang menjadi kesaksian orang-orang yang berkuasa tadi adalah tuduhan palsu, sehingga akhirnya Susana diselamatkan. Demikian juga dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengarkan kisah perempuan yang tertangkap berzina. Orang menghendaki bahwa wanita itu akan dihukum dengan dilempari dengan batu, sesuai dengan hukum Taurat. Siapa yang menjadi pembela? Ternyata yang menjadi pembela adalah Yesus sendiri. Yesus membelanya dengan menyadarkan orang-orang yang mengantarkan dia di hadapan Yesus. Siapa yang tidak berdosa, silahkan melempari batu untuk yang pertama kalinya. Yesus menyadarkan kepalsuan hidup mereka yang seolah-olah sangat taat pada hukum, yang seolah-olah mengikuti hukum Taurat, padahal dalam hati mereka, dalam hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Mereka membawa wanita itu kepada Yesus bukan untuk meminta keadilan, bukan untuk menegakkan hukum Taurat, tetapi terlebih untuk menjebak Yesus supaya Yesus bisa dipersalahkan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga sering menolak hukum yang menyelamatkan itu, tetapi kita juga menjadi orang-orang yang munafik, yang kelihatan bahwa kita ini adalah orang-orang yang taat. Maka di dalam kampung juga kita bisa mengatakan tidak usah pakai helm, tidak ada polisi. Ada perintah supaya kita tinggal di rumah, kita juga pergi kemana-mana dengan alasan tidak ada yang mengawasi. Saya tidak akan terkena virus corona dan sebagainya. Padahal itu disampaikan supaya kita bisa menjaga diri dari wabah itu, tetapi juga memberi kesempatan dan menjaga supaya orang lain tidak tertular oleh wabah itu juga. Kita disadarkan, maka marilah kita juga bertobat
tidak hanya hukum yang tertulis, tidak hanya apa yang membuat saya menjadi senang, tetapi justru apa yang membawa keselamatan, itulah yang harus kita perjuangkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang taat kepada hukum, tetapi terlebih hukum yang tertinggi dari Allah adalah keselamatan manusia. Salus animarum suprema lex. Maka keselamatan jiwa adalah hukum yang tertinggi. Tuhan menghendaki keselamatan kita semua. Bahkan Tuhan Yesus berani mengorbankan diri, disalibkan karena Dia tahu bahwa dengan itu keselamatan manusia terjadi. Dia menjadi pelaksana kehendak Allah Bapanya. Dan semoga kita yang telah mengaku sebagai murid-murid Kristus, kita digabungkan menjadi putra-putra Allah, kita pun menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara sekalian, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, rahmat-Mu telah memperkaya hidup kami. Berkatilah kami untuk mengikuti jalan-Mu menuju pembaharuan hidup, sehingga kami siap sedia menyambut kemuliaan kerajaan surga dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.